Salam hijau, berjumpa lagi bersama kami Redaksi Agromedia. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan sesuatu yang baru dari buku-buku kami sebelumnya. Buku pintar budidaya belut. Kegunaan manfaat daripada budidaya belut. Pertama, belut di sini ada kandungan gizi yang tinggi, khusus untuk meningkatkan anak-anak IQ-nya, khusus adik-adik generasi yang berikutnya. Dan dua, manfaat khusus untuk kaum pria yaitu vitalitas dan menekan diabetes, dan juga khusus untuk menambah stamina dan khusus untuk menekan penyakit hepatitis, dan bisa juga untuk menekan menambah suatu sakit mata dan juga untuk wanita dan kulit, dan bisa juga meningkatkan hormon air susu ibu dan menekan khusus menopause bagi kaum ibu-ibu. Pertama kali mengenal belut, pasti tidak terlintas dalam benak kita jika belut merupakan jenis ikan. Ya, belut memang merupakan salah satu jenis memanjang, tidak bersirip, tidak bersisik, dan memiliki lapisan lendir di sekujur tubuhnya. Lapisan lendir itulah yang membuat saat ditangkap. Sekilas, bentuk tubuh belut hampir menyerupai ular. Siripnya telah mengalami perubahan bentuk menyerupai lipatan kulit atau guratan kulit tanpa adanya penyangga jari-jari keras atau lemah. Panjang tubuhnya 90 cm. Kulit belut berwarna kuning kecoklatan ketika masih muda dan menjadi agak kecoklatan gelap ketika dewasa. Gurat sisip tampak jelas yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan belut. Sementara itu, ukuran kepala belut lebih besar atau sedikit lebih tinggi daripada tubuhnya, bentuknya agak membulat dan semakin meruncing ke arah mulut. Di habitatnya, jenis-jenis belut sangatlah banyak. Dari sumber yang terkumpul, jenis belut yang tercatat sekitar 20 spesies. Sebagian besar hidup di alam bebas, dan sebagian lagi sudah dibudidayakan. Di Indonesia, umumnya dikenal 3 jenis belut, yakni belut rawa, belut sawah, dan belut laut. Masing-masing memiliki habitat dan bentuk fisik yang berbeda. Belut menyukai tempat-tempat yang lembab, dingin, dan ternaungi matahari. Mereka hidup dengan membuat sarang berupa lubang yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi dan menangkap mangsa. Belut biasanya akan tinggal di lubang yang sama hingga dewasa. Pada kolam budidaya, keberadaan belut bisa diketahui dari lubangnya. Ketika lubang tetap ada hingga panen tiba, berarti belut tersebut hidup. Namun, jika lubang tersebut tidak dijumpai lagi, kemungkinan besar belut yang menghuni lubang tersebut telah mati. Jika dilihat dari sistem reproduksinya, belut termasuk hewan hemaprodit protogini, yaitu sebutan bagi ikan yang di dalam tubuhnya memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang mampu melakukan proses diferensiasi dari fase betina ke fase jantan. Singkatnya, belut termasuk hewan yang mampu melakukan pergantian kelamin. Ketika muda, kelamin belut adalah betina. Namun ketika berumur sekitar 9 bulan, belut akan mengalami pergantian menjadi jantan. Setiap belut jantan dapat berubah kembali menjadi belut betina ketika populasi belut betina hanya sedikit. Inilah suatu kondisi daripada kolam, daripada habitat alamnya belut, yaitu kolam minapadi dengan sistem tumpang sari, tapi harus dengan organik. Selain kita panen beras, dan kita bisa panen belut dengan terpadu. Ini bisa diaplikasikan di semua daerah dengan teknik yang kami punya. Idealnya, lokasi bakal kolam sebaiknya berada di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dengan luas lahan, kemiringan, dan batas kolam yang sesuai kebutuhan. Banyak kegagalan yang dialami pembudidaya belut di areal kolam.
Misalnya, seharusnya lahan tersebut untuk kolam tembok, tetapi dijadikan kolam jaring. Begitu pula sebaliknya. Untuk menghindari kegagalan, lakukan survei lokasi agar diperoleh lokasi kolam yang ideal untuk budidaya belut. Standar luas kolam budidaya belut umumnya 5 x 5 meter atau 4 x 4 meter dengan ketinggian 1 meter. Di salah satu sudutnya dibuat pintu air yang berguna untuk menjaga debit air agar tidak berkurang atau berlebih. Sementara itu, saringan air kolam berguna untuk menjaga agar pakan tidak berpindah dari kolam satu ke kolam yang lain. Diharapkan, khusus untuk kolam tembok dan kolam jaring, antara pintu air dan saringan kolam bersinergi satu sama lain agar air tetap mengalir walaupun sedikit. Umumnya, ada beberapa jenis kolam yang digunakan untuk budidaya belut. Di antaranya kolam tembok dan kolam jaring. Jika modal dan lahan yang dimiliki terbatas, gunakan kolam alternatif berupa kolam terpal